Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Zahra, NIM 1803-1008 dari jurusan Biologi Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Pengaruh Cahaya Matahari Terhadap Proses Fotosintesis. Yang pertama itu adalah latar belakang. Intensitas cahaya matahari menunjukkan pengaruh primer pada fotosintesis dan pengaruh sekundernya pada morfogenetik. Nah, untuk pengaruh terhadap morfogenetik ini hanya terjadi pada intensitas rendah. Itu menurut Victor dan Hay pada tahun 1991. Nah, matahari merupakan sumber energi terbesar di alam semesta. Energi matahari diradiasikan ke segala arah dan hanya sebagian kecil yang diterima oleh bumi berupa energi radiasi. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah cahaya. Cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, respirasi, pertumbuhan serta pembungaan, pembukaan dan penutupan stomata, serta perkecambahan dan pertumbuhan tanaman. Sifat cahaya matahari yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu intensitas cahaya, kualitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Menurut Susilawati dan kawan-kawan pada tahun 2016. Fotosintesis adalah reaksi penting pada tumbuhan yang berfungsi untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang disimpan dalam senyawa organik. Cahaya matahari diperlukan oleh tanaman untuk melakukan dua tahapan, yaitu reaksi terang dan yang dilakukan di tilakoid dan siklus Calvin yang dilakukan di stomata. Menurut Yustiningsih pada tahun 2019. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Waktu dan tempatnya yaitu pada tanggal 20 September 2020 pada hari Jumat yang dilakukan di rumah masing-masing. Selanjutnya alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah aluminium foil, penjepit kertas, gunting, panci, pemanas, dan teleman. Kemudian untuk bahannya ada daun yang berdaun lebar, kemudian aquades, alkohol, dan betadine. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Yang pertama yaitu menutup sebagian daun yang sehat dengan kertas timah dengan menjepitnya dengan penjepit kertas yang kita lakukan di pagi hari. Kemudian langkah selanjutnya kita diamkan beberapa jam. Selanjutnya kita memetik daun yang sudah didiamkan itu dan merebusnya kurang lebih selama 10 menit menggunakan alkohol dan kemudian menetesi permukaan daun dengan betadine, lalu kita amati. Kita masuk ke selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, terlihat dari gambar ada yang pertama itu saat ditutup aluminium dapat dilihat pada gambar itu warnanya masih seperti warna asal. Kemudian sebelum direbus juga ada gambarnya. Kemudian ini hasil dari yang sudah direbus pada bagian yang ditutupi aluminium foil dan yang tidak ditutupi aluminium foil. Dapat kita lihat bahwa setelah direbus itu hasil daun yang ditutupi oleh aluminium foil itu warnanya lebih terang dibandingkan dengan daun yang tidak ditutupi oleh aluminium foil. Untuk pembahasannya, pada gambar di atas merupakan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dapat dilihat bahwa setelah daun yang direbus menggunakan alkohol dan ditetesi betadine, bagian bawah daun itu di dalam kotak putih itu dia berwarna lebih terang dibandingkan dengan bagian daun yang tidak ditutupi dengan aluminium foil. Ada beberapa perbedaan warna antara daun yang tidak ditutupi aluminium foil dan daun yang ditutupi oleh aluminium foil. Setelah dimasukkan ke dalam alkohol panas dan ditetesi betadine, hal ini disebabkan pada bagian daun yang ditutupi tidak mengalami fotosintesis dan tidak menghasilkan amilum sehingga warnanya lebih terang. Sedangkan pada daun yang tidak ditutupi itu warnanya lebih gelap. Pada bagian-bagian itu tidak terbentuk amilum karena sinar matahari dibutuhkan untuk proses fotosintesis terhalang oleh aluminium foil. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.